Lihatlah wajah lucu dua ekor orangutan mungil ini. Sungguh menggemaskan bukan? Mereka Didi dan Ramadhani, primata termuda di Pusat Konservasi Orangutan Yayasan Ekosistem Lestari Sibolangit, Sumatera Utara. Ini namanya Didi, ini umurnya 1 tahun, dievakuasi dari Aceh. Memang setelah saya lihat sendiri, baby orangutan itu lucu sekali, menggemaskan. Gak heran banyak yang suka. Tapi mirisnya dalam jual beli orangutan, justru baby itu yang paling sering dicari. Didi kini tampak lebih gemuk, sehat, dan berbulu jauh lebih lebat bila dibandingkan saat pertama kali ia datang 6 bulan silam. Sebelum diselamatkan, si mungil Didi hampir menjadi target perdagangan satwa ilegal. Ia ditemukan terkurung dalam kandang kecil, hendak dijual ke negeri jiran. Kalau begini lihatnya seperti tidak ada beda dengan anak manusia. Dalam usia bayi pun, orangutan butuh disayangi, dikasihi oleh seorang ibu. Tapi karena memang banyak dari baby orangutan ini yang sudah yatim piatu, tidak punya induk, akhirnya peran ibu digantikan oleh kiper atau penjaga yang juga perempuan. Orangutan Sumatera kini dalam kondisi sangat terancam punah akibat alih fungsi lahan serta jual beli satwa ilegal. Tak heran, populasi primata khas Indonesia ini menurun drastis. Dalam 75 tahun terakhir, Indonesia kehilangan 80% orangutan. Upaya penyelamatan orangutan terus dilakukan. Salah satunya seperti kandang sosialisasi ini. Di sini, orangutan hasil evakuasi akan dilatih sebagai persiapan untuk dilepas liarkan kembali. Mereka tuh pengen banget interaksi ya. Tapi memang ini adalah tempat untuk mereka berlatih interaksi, bersosialisasi kembali. Halo, halo, apa? Calam, calam, calam. Bukunya hitam-hitam. Nah, bermain bersama orangutan saya harus berhati-hati. Walau terlihat menggemaskan, mereka sebenarnya cerdik dan sangat kuat. Sebentar saja lengah, bisa-bisa kita yang terluka. Tapi sebenarnya tak perlu khawatir. Primata yang molekul genetika atau DNA-nya sama dengan manusia ini tergolong satwa yang tenang dan tidak berbahaya. Jadi, yuk kita intip lebih dekat bagaimana si rambut merah ini belajar mencari makanan. Pinter banget mereka. Tadi emang sengaja ditaruhnya agak jauh. Itu buat melatih mereka kecerdasannya, instingnya, gimana caranya bisa dapetin makan. Karena memang skill itu yang dibutuhin banget kalau balik ke hutan nanti. Inilah taktik jitu untuk belajar mendapatkan makanan. Orangutan muda memperhatikan dan meniru perilaku orangutan yang lebih tua. Bagaimana cara memperoleh makanan. Orangutan Sumatera memiliki postur yang lebih kecil dari orangutan Kalimantan. Tapi tidak berarti selera makannya berbeda loh. Dalam satu hari, mamalia cerdas ini harus mendapat jatah makan 4 kali. Nah, sebagai hewan omnivora atau pemakan segala, komposisi buah dan sayur wajib diberikan. Aneka makanan ini bertujuan mengenalkan orangutan muda pada beragam jenis makanan yang tersedia di hutan nantinya. Ini waktunya Adel, Agustin, Boy buat dapat cemilan yang manis-manis. Jadi ini selai ditaruh di beberapa lubang di batang pohon ini. Sengaja dibikin seperti ini biar mereka berusaha melatih kecerdasan gimana caranya buat dapetin makanan. Kalau di hutan sih nanti aslinya madu, cuma sekarang kita pakai selai dulu aja. Mau ambil sendiri ya, ini. Tidak semua orangutan di pusat konservasi dalam keadaan sehat. Beberapa dari mereka butuh perawatan ekstra karena terjangkit penyakit menular seperti yang satu ini. Kemiripan gen antara manusia dan orangutan membuat kera besar ini mudah tertular beragam penyakit dari manusia. Salah satunya penyakit meningitis.
Kalau orangutan sakit seperti ini, kemungkinan untuk dilepas liar ke alam bebas memang sangat kecil. Tapi masih ada kemungkinan buat sembuh dan kembali ke rumahnya di hutan. Ya ini makanya ada mainan nih, musik-musikan yang bisa dipencet terus ngeluarin bunyi. Itu buat merangsang indera pendengaran mereka sama respon mereka. Semoga ya bisa sembuh dan balik ke hutan. Ini dia sekolah hutan, tempat khusus yang disediakan bagi orang utan muda untuk belajar mengenal habitat dan kebiasaan asli mereka. Selain diajarkan mengenal makanan, di Yayasan Ekosistem Lestari, orang utan Sumatera juga diajarkan untuk hidup di atas pohon sebagai habitat asli mereka. Sayangnya, sebagian orang utan yang dibawa ke pusat konservasi telah kehilangan kemampuan untuk memanjat dan bergelantungan di atas pohon. Hal ini akibat ulah manusia yang memelihara orang utan di dalam kandang selama bertahun-tahun. Nah, kini mari berkelana dengan murid pertama saya, Cece namanya. Ayo naik, ayo naik. Ya. Pegang. Dia disuruh sekolah manjat pohon, malah pengennya digendong. Cece, ayo kita sekolah dulu. Ayo biar pinter, ayo sekolah dulu yuk. Ayo, Cece yuk. Hei, ayo sekolah dulu. Yuk. Beratnya 10 kilo sampai 12 kilo ini. Apa sayang? Sekolah dulu. Sekolah dulu kita ya. Ayo. Oke. Sayang, coba tangannya gini ya. Yuk, yuk. Pegang, sayang. Tangannya sini, tangannya sini. Cek ya sini. Ayo, Cek. Sekolah yuk. Pintar, Caca. Berbeda dengan orang utan Kalimantan yang banyak beraktivitas di atas tanah, orang utan Sumatera dikenal sebagai pemanjat ulung. Ini disebabkan banyaknya pemangsa orang utan yang berkeliaran. Salah satunya harimau Sumatera. Mamalia dengan nama ilmiah Pongo abeli ini jarang sekali turun ke tanah. Tak heran sarang mereka dibuat jauh tinggi di atas pohon. Udah jago banget sampai ke atas. Ya, ini nih kegiatan Forest School. Ini kegiatan untuk orang utan yang tidak terbiasa atau nggak tahu gimana caranya hidup di hutan. Di sini latihan manjat, latihan ambil makanan. Pokoknya mereka dilatih bagaimana hidup seperti di alam aslinya. Orangutan dijuluki sebagai pemelihara hutan tropis. Julukan ini diambil dari kebiasaan mereka untuk menyebarkan biji tanaman yang telah dimakannya ke berbagai area. Biji tanaman yang jatuh ke tanah nantinya akan menjadi benih tanaman baru yang sangat penting untuk keberlangsungan hutan alami. Kalau lihat mereka seperti ini, main-main, bebas di pohon, itu rasanya senang sekali. Ya karena memang orang utan harus tinggal di hutan. Inilah reptil purba yang dapat bergerak cepat pada jarak pendek. Struktur rahangnya yang kokoh membuat buaya diklaim memiliki gigitan yang jauh lebih kuat dibandingkan hiu putih. Bayangkan, deretan giginya amat runcing. Mangsa yang masuk tak mungkin lepas kembali. Populasi buaya sangat banyak di alam, baik di air tawar seperti danau atau sungai, hingga ke kawasan muara yang berair payau. Adanya banjir dan peralihan lahan menjadi pemicu yang membuat kawanan buaya kerap bersinggungan dengan manusia. Di penangkaran Asam Kumbang, Kota Medan inilah, buaya-buaya ditampung sebelum nanti dilepas liarkan kembali.
Memasuki usia 10 tahun, buaya betina sudah bisa dibuahi oleh pejantan. Selanjutnya, telur-telur hasil pembuahan akan dikubur di bawah lapisan tanah hingga menetas. Sekali bertelur itu buaya antara 30 sampai 80 butir. Tapi yang menetas jadi anak itu setengahnya saja itu sudah bagus. Jadi Bapak cerita memang banyak faktor yang bikin telur buaya itu tidak menetas. Bisa jadi karena biawak atau karena banjir, telur terendam, itu bisa nggak jadi anak. Makanya sekarang kita mau pindahkan ke tempat yang lebih aman, yang lebih hangat agar bisa menetas. Tapi kita harus agak cepat dan hati-hati karena biasanya induknya akan segera datang dan lebih galak kalau tahu telurnya diambil. Induk buaya yang sedang menjaga calon anak-anaknya ini sangat sensitif. Lihat saja, lapisan tubuhnya yang kering karena cukup lama terpapar matahari. Agresif banget, serem. Nah gitu tuh induk kalau tahu sarangnya dideketin atau telurnya mau diambil, bahkan pawangnya sendiri tuh bisa dia serang, bisa dia terkam, dan dia akan terus seperti itu, galak seperti itu sampai telurnya menetas. Seram. Tumpukan tanah kering, terbuka dan cukup sinar matahari merupakan lokasi pengeraman yang cocok bagi penetasan telur buaya hingga 3 bulan mendatang. Uniknya, jenis kelamin anak buaya tidaklah ditentukan oleh faktor genetik, melainkan suhu lokasi pengeraman. Jika suhu berkisar 31 sampai 32 derajat Celcius, maka akan menghasilkan buaya jantan. Sedangkan suhu di atas atau di bawah kisaran 31 dan 32 derajat akan menghasilkan buaya betina. Hingga usia 1 tahun, bayi-bayi ini dirawat terpisah dengan buaya dewasa. Sifat buaya dewasa yang kanibal menjadi alasan kenapa buaya muda ini memiliki kandang terpisah. Kandang bayi buaya setiap hari ditaburi garam untuk menghindari jamur dan perkembangbiakan bibit penyakit. Ini kalau lagi seperti ini, buaya itu sedang mengeluarkan suhu tubuhnya, artinya dia lagi panas dalam tubuhnya ini. Memang kalau masih anak, masih baby seperti ini, buaya masih rawan stres, jadi akan sering buka mulut. Gigitan buaya terkenal melumpuhkan dan mematikan. Otot bagian rahang berkembang dengan sangat baik hingga mampu mengunci rapat mulutnya. Kali ini, mari menguji sekuat apa gigitan hewan dengan nama ilmiah Crocodylus porosus ini. Lihat ya, ini bekas giginya. Hanya dengan satu gigitan, satu tangkapan, sudah sedalam ini. Ini kira-kira ada setengah sampai 1 senti. Dan ini bukan cuma digigit, ini koyak. Emang dahsyat. Robek loh, Pak. Induknya di kandang ya? Pak, ada. Buayanya nggak bisa naik, Pak. Bayangin kalau hewan seperti itu dengan gigitan yang luar biasa ada di sekitar manusia.
itu bukan cuma bahaya buat manusia, tapi juga buat kelangsungan hidup buayanya. Makanya habis ini saya mau belajar bagaimana caranya mengevakuasi buaya agar bisa dipindahkan ke lingkungan yang lebih aman. Ngobrol-ngobrol. Sebagian besar buaya di penangkaran ini merupakan buaya liar yang masuk ke pemukiman warga di Pulau Sumatera. Untuk menghindari terjadinya konflik, buaya biasanya ditangkap dan dipindahkan agar tidak membahayakan manusia. Kalau sudah seperti ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia capek, tadi pas penangkapan, dia kan memberontak. Atau yang kedua, dia sedang menunggu kita lemah untuk dia kabur. Hanya perlu memancing untuk masuk ke simpul tali pertama, setelah dapat, baru diikat dengan simpul tali kedua. Tuh. Kalau sudah seperti ini, dipastikan kita akan aman untuk bawa dia ke tempat yang lebih aman. Dan yang pasti ini nggak bahaya untuk buayanya.